Marilah kita satukan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus untuk rahmat penyertaan kepada kami hingga pada kesempatan ini kembali kami berkumpul di sini untuk memulai dengan latihan rohani kami pada hari ini. Kami mohon Tuhan dalam perantaraan Bunda Maria, curahkanlah terang Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga apa yang kami dapatkan pada hari ini menjadi kekuatan bagi kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Apa kabar? Ignatian. Admirer Dei Gloria. Romo ada di sini loh. Bukan et ya. Sekali lagi. Ignatian Admirer Dei Gloria. Bapak Ibu, rasanya hati saya itu remuk redam. Pas lagi sayang-sayangnya, dengar-dengar akan ditinggalkan oleh orang yang sangat kita cintai. Jadi hari ini jangan berat-berat ya Romo ya. Romo kami kasih waktu untuk materinya cukup 1 jam. Sesudah itu kita santai aja. Karena hati ini sudah tidak mampu lagi. Sakit sekali ditinggal oleh orang yang paling tulus, yang selama ini pernah kita rasakan. Sakitnya itu di sini. Romo, sakitnya itu di sini, Romo. Oke. Ya, Mami, mau katakan sesuatu? Iya, kita banyak belajar dari kesederhanaan Romo Widoyoko. Beberapa hal selama saya mengikuti 2 tahun ya, ikut yang pendalaman PS ketiga dan sekarang. Ada kata-kata yang dulu saya sudah lupa. Bahasa Jawa yang dipakai Romo untuk menghantar kita di sini. Salah satunya adalah sakmadyo. Kemarin yang terakhir catat sakmadyo itu sederhana, tidak boleh berlebihan. Jadi sesuatu yang sederhana yang tidak berlebihan. Kalau senang ya senang sederhana aja, kalau sedih ya jangan gunung-gunung nangis-nangis segala 7 hari nggak bangun dari tidur. Nah, hal-hal seperti ini kita rasakan bahwa artinya dalam. Sakmadyo itu selayaknya. Itu membuat saya berkesan karena kata-kata itu saya hampir lupa sebagai orang Jawa. Ya kebanyakan di kampung sawah lungguan. Ya baik Romo, 1 jam untuk Anda. Kami akan sangat tentu saja. Ya kita campur aduk ya antara senang sedih. Mau ikut? Saya sebenarnya ikut. Boleh Romo? Ya baik. Selamat siang semuanya. Silakan ikuti dengan damai dan tenang. Silakan Romo. Silakan duduk saja, tidak berdiri. Ketika saya diminta untuk memberikan materi tema doa yang ke-11, dalam refleksi saya ada kata-kata yang muncul inspirasi baru bagi saya dari hal-hal yang seringkali dalam khusus ini jarang kita buat. Hanya karena materi itu untuk bisa dihayati memang ada tuntutan berlatih terus-menerus. Nah, dalam pelaksanaan hal itu hanya bisa kalau kita setiap hari namanya meditasi. Nah, dimulai dengan latihan rohani. Memang teori-teori ini adalah hanya untuk pengantar ketika mau bertindak. Nah, bertindaknya yang seringkali belum kita buat. Kalaupun itu diakhiri nanti ada refleksi, itu waktunya pendek. Nah,
Padahal untuk bisa merasakan itu butuh namanya waktu yang panjang. Karena terus terang, ladang rohani adalah sekolah doa. Doa untuk merasakan kehadiran Tuhan. Dan nanti penting kalau kita sudah hidup dalam keseharian. Di dalam setiap hari kita sebetulnya bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi masalahnya adalah ketika harian itu kita buat, yang banyak kita rasakan adalah berjumpa dengan kesibukan sehari-hari. Ya, kalau hati-hati memilah-milah di antara kesibukan itu mana sapaan Tuhan yang terjadi. Itu yang butuhkan waktu panjang dan lalu bisa merasakan. Setelah merasakan, itu nanti kalau masuk dalam hidup sehari-hari, itu menjadi suatu tempat untuk membanding-bandingkan. Yaitu ketika kita merasakan sesuatu, ketika menghadapi suatu masalah, itu bisa dijadikan suatu pegangan. Bagaimana kita menghadapi peristiwa masalah hidup sehari-hari dengan terang Roh Kudus. Maka setiap hari menjaga, kalau istilah kami yang saya sampaikan pada khotbah, kesadaran, konsensi, conscience, itu yang susah. Maka setiap hari perlu adanya waktu untuk menenangkan diri supaya dalam masuki kesibukan sehari-hari kita enggak kehilangan arah, kehilangan jejak. Itu yang diperlukan. Nah, dan dalam pencarian itu ada beberapa hal yang menjadi satu tema, sehingga dengan tema yang semakin banyak itu diharapkan pengertian pemahaman tentang Tuhan yang hadir itu bisa semakin banyak bisa kita temukan. Hari ini tema doa yang ditawarkan adalah semangat berrelasi dengan Tuhan. Jadi bagaimana menjaga semangat relasi dengan Tuhan. Nah, temuan ketika saya mendalam adalah kata belajar. Belajar terus-terus. Jadi tidak ada kata berhenti. Nah, setelah menemukan, kemudian dirawat, dipelihara. Supaya kesadaran itu jangan sampai hilang. Itu. Maka kalau kita masuk dalam tema hari ini, tentang bagaimana membangun semangat berhubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan secara pribadi, dan nanti dimulai dengan Kristus, dan kemudian dari Kristus berkembang menjadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Triniter. Kalau dalam itu Trinitaris. Makanya di sini devosi itu ada makna ya, jangan sampai hanya sebagai kata makna. Devosi adalah, kalau dalam Ignatius mengatakan itu menemukan, mudah menemukan Tuhan. Nah, dalam bahasa-bahasa yang kita kenal nanti yang tadi, menemukan Tuhan dalam segala. Dalam setiap peristiwa itu bisa menemukan Tuhan. Bagaimana caranya, itu yang tantangan kita melatih. Ya. Nah, sampai kita nanti salah pilih siapa yang kita ikuti. Tuhan kita jumpai. Jadi dalam hal ini latihannya bagaimana kita betul-betul menurut Tuhan yang memang Tuhan, bukan Tuhan yang
yang tampilannya memang Tuhan, tapi betulnya dia roh jahat. Dalam pembinaan roh nanti kita akan dilatih bagaimana membedakan ini roh baik, roh jahat, apa tanda-tandanya, dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Nah, maka latihan menemukan Tuhan sampai pada tingkat di mana kita bisa membedakan ini roh jahat atau roh baik. Itu tentang menemukan Tuhan. Dalam usaha menemukan Tuhan, kalau Ignatius itu adalah panjang ya, pengalamannya panjang. Dari pengalaman di Manresa, ketika Ignatius berusaha meninggalkan kekelaman masa lalu, yaitu cara hidup masa lalu yang dibangun ketika masih jadi tentara Spanyol, dan ketika mengalami suatu musibah di Pamplona, ketika perang dengan Prancis, dia akan kena peluru meriam sehingga kakinya harus diamputasi, sehingga Ignatius itu jalan pincang. Pengalaman itu membuat Ignatius patah semangat, putus asa. Gambaran tentang harga diri, martabat itu ditampilkan dengan gaya seorang perwira tentara yang gagah, naik kuda, tapi ketika terjadi kecelakaan, dia sudah tidak bisa. Makanya kemudian yang terjadi, dia dibuka pandangannya tentang siapa yang sebetulnya yang harus diikuti. Pengalaman, dia menemukan bahwa seperti para kudus. Makanya mulai dia meninggalkan segala-gala kemerapan seorang tentara dan meninggalkannya, kemudian berziarah untuk menemukan Tuhan. Di Manresa, pertama kali dia merasakan menemukan Tuhan. Maka devosi usaha menemukan Tuhan, atau kalau kami belajar menemukan Tuhan, itu dimulai dengan berusaha menemukan, memahami, mengerti Tuhan yang diikutinya. Itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berusaha memahami. Maka dalam pengertian ini, Ignatius mengatakan sepertinya Tuhan sebagai guru dan dirinya sebagai anak sekolah. Belajar. Dia belajar terus sampai nanti di Roma. Itu dia terus belajar terus. Dan kemudian setelah menemukan, diungkapkan dalam tulisan-tulisan, entah altar rohani, entah kultusi sebagai Yesus, entah nanti pedoman hidup sebagai Yesus, itu terus diungkapkan dalam tulisan-tulisannya. Makanya saya tadi mengatakan, untuk bisa itu butuh waktu yang panjang. Jadi kalau suah hati ya, kalau ngisi pikiran gampang. Kita ikut seminar, kita ikut baca buku bisa, tapi itu hanya pikiran, otak yang disejali suatu pengertian, tapi daripada merasakan itu belum sampai. Makanya seperti biasa kita, yang sehari-hari sering kita coba adalah tentang Kristus. Bukan langsung Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kristus, kenapa? Ya, dalam Injil yang pusat dominan ada Kristus. Kenapa Kristus? Ya, karena dalam ajaran gereja yang muncul banyak ada Kristus, yaitu Allah yang menjelma. Dalam dia manusia, itu yang paling banyak ditulis dalam Perjanjian Baru. Dan kemudian diterjemahkan dalam ajaran-ajaran gereja dan serta juga dalam liturgi gereja.
juga kita temukan. Maka nanti yang paling kita biasa rasakan adalah bagaimana Kristus lebih dominan dalam pengajarannya kepada gereja, sehingga ini otomatis juga untuk menemukan Tuhan melalui atau besar pada Kristus yang banyak dialaminya dalam hidup sehari-hari. Maka itu selalu diusahakan. Mulai dari Marisa, kemudian sampai nanti di Las Torta itu menjelang masuk kota Roma, itu selalu membuat suatu pertemuan-pertemuan. Jadi refleksi ini latihan, wujudnya adalah meditasi, refleksi. Nah, refleksi saja, tidak hanya sekedar merasakan, tapi juga menggunakan ilmu ya. Ilmu itu penting juga untuk semakin meyakinkan iman. Jadi ada hal-hal yang perlu kita ketahui untuk beriman ya. Satu, kalau seperti Injil itu sederhana dan kecil, kan? Baiklah orang yang sederhana dan kecil, karena mereka adalah yang dari rahmat Tuhan. Nah, kecil dan sederhana itu dimaksudkan adalah orang yang merasa butuh, merasa tidak ada apa-apanya, orang yang tidak banyak neko-neko, sederhana. Nah, maka apapun yang Tuhan sabdakan lewat Injil, lewat ajaran gereja, langsung diterima tanpa ragu-ragu. Jadi apapun yang dalam ajaran gereja dari kitab suci dipakai sebagai acuan. Tak mikir bagaimana yang lain-lain. Itu arti sederhana, kecil. Namun tidak semua orang demikian, karena orang ini kalau berhadapan dengan orang lain harus menerangkan, mereka pasti akan bingung. Karena di mana alasannya apa belum sampai tahu. Itu hanya sekedar menerima saja. Tapi ada menerima tanpa ragu-ragu, bertindak sesuai dengan ajaran, itu sudah bagus. Dan itu oleh Tuhan dipuji juga oleh Tuhan Yesus. Tapi masalahnya kalau orang itu harus menanggapi, menjawab kalau ada orang yang bertanya. Seperti kenapa gereja menerangkan tentang Allah kok tiga. Jadi orang sederhana mungkin bisa baca. Maka bagi orang-orang yang memang nanti dianggap mungkin dalam kedudukannya akan dijadikan orang-orang yang ditanyai, maka dia harus bisa menerangkan walaupun tetap dengan kemampuan manusiawinya yang dibuatnya. Jadi misalnya jadi pastor, jadi imam, kan mengajar. Kenapa demikian? Ya karena supaya kalau nanti ada pertanyaan bisa jawab. Nah, kalau orang biasa kan tidak. Yang penting orang biasa itu perbuatan yang baik, itu yang penting, bukan yang lain. Tapi kalau mau meningkat jadi orang-orang yang di depan yang bisa menerangkan, itu harus belajar. Makanya ada orang-orang yang belajar untuk memahami misteri Allah. Allah itu misteri. Sehingga karena misteri, kita perlu memahami sejauh mana kita bisa menggunakan akal sehat kita. Misalnya, tinggal saya ajak gojekan. Misalnya, apa yang arti mencuri? Ya, mencuri itu banyak banget mengatakan yang mencuri salah. Saya tarik suatu pertanyaan. Kalau mencuri karena lapar gimana? Dia salah. Membunuh kalau tentara membunuh gimana? Salah. Nah, macam itu kan terang konteksnya kan. Ya. Maka semuanya ditarik pada namanya kebenaran. Kebenaran yang ini itu makanya itu perlu dipelajari. Supaya kok ini katakan tidak dosa, ini kok dosa, apa alasannya? Macam itu. Jadi tidak hanya asal
ngomong dosa, tapi ya dosa dengan alasan konteksnya gimana, karena seringkali tampilannya yang salah, tapi sebetulnya tidak bersalah. Dalam istilah gereja ada namanya skrupel. Skrupel adalah merasa salah walaupun tidak salah. Karena pemahaman yang tidak mendalam, skrupel. Jadi merasa salah walaupun sebetulnya tidak bersalah. Sebaliknya merasa benar walaupun tidak benar. Nah, itu yang macam itu. Jadi bagaimana kita bisa jangan sampai merasa benar walaupun tidak benar. Benar yang mana kan gitu? Atau salah yang mana? Salah. Nah, itu yang perlu dipelajari supaya nanti kalau ada orang-orang punya masalah, kita bisa membantu menerangkan kenapa demikian. Gini, makanya itu yang perlu kita bahas. Maka pemahaman itu penting bagi orang-orang yang akan milih hidup untuk sebagai pemimpin dalam gereja. Nanti bisa membuka pertanyaan kalau banyak orang merasa butuh penjelasan lebih dalam. Ini tentang refleksi, merenung, tapi juga dengan latar belakang keilmuannya, dan itu akan menambah semakin mendalam. Nah, itu yang dibuat oleh Ignatius. Maka kata devosi, kalau istilahnya belajar mendekat atau belajar menemukan Tuhan dengan mudah, itu diulang-ulang terus oleh Ignatius dalam kehidupannya. Walaupun objek tema doa itu berbeda, tetapi terus semuanya mengarah pada pribadi Kristus. Apakah itu kemiskinan nanti dalam hidupnya ketika akan membentuk tarekat orde, dia akan berpikir tentang kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Kemudian seperti apa yang menjadi ciri khasnya nanti? Karena kemudian dalam perjalanannya dia tidak ingin seperti para pengikut Francis Assisi, kan? Ya, seperti itu. Dan juga tidak seperti yang para Benediktin. Jadi kemiskinan yang lalu sebetulnya meninggalkan segala-galanya dalam arti makannya, pakaiannya. Ignatius dalam permohonan tidak seperti itu. Tidak hanya sekedar tidak punya pakaian, tidak punya makanan, bahkan itu. Karena nanti yang pokok dalam hidup Ignatius itu merasulnya. Jadi bagaimana kita bisa kerja kalau orangnya lapar, dan orang bisa bekerja kalau nggak sehat, macam itu. Jadi miskin yang macam apa? Yang ingin dipilih itu dalam perjalanan hidup rohani Ignatius itu jadikan bahan permenungannya. Walaupun nanti akan tetap pada Kristus yang menjadi tema pokok. Nah, itu kemudian hati. Jadi bagaimana kemudian kemudian itu dimaknai. Apa kemudian seperti tarekat-tarekat yang lain? Ignatius mengatakan bukan. Nah, apa yang nanti akan terbentuk itu memang orde, tapi bukan orde seperti yang Benediktin, semacam Resian, bukan seperti itu. Itu secara perjalanan hidup Ignatius. Maka dari perjalanan itu, dalam usaha-usaha menemukan Tuhan yang semakin dekat itu, akhirnya dia pada kesimpulan bahwa dia akan semakin mendalam kalau semakin dekat dengan Tuhan. Caranya gimana dekat dengan Tuhan? Ini yang pertanyaan. Berkali-kali, ini hanya satu kali, seperti manusia kan, sekali saya
ajak umat untuk memikirkan jangan langsung Tuhan dalam arti hal-hal di atas, tapi yang sederhana saja. Jangan ajak umat untuk melihat kehidupan manusia biasa. Seperti misalnya orang yang pacaran, orang yang saya mencinta, seperti apa. Ya. Kalau pacaran kan butuh berkali-kali ketemu, butuh kali-kali ngomong. Kalau keluarga butuh kali itu berkomunikasi, orang tua anak berkomunikasi. Seperti itu. Kalau manusia saja butuh seperti itu, lebih Tuhan lebih butuh tak lagi. Jadi harus ada perbandingan antara manusia dan Tuhan. Kalau hal-hal dunia saja kamu tidak tahu, bagaimana akan tahu tentang Tuhan? Tidak mungkin. Nah, yang langsung dirasakan itu dipahami dulu. Baru kita meningkat pada hal-hal yang tidak kelihatan. Yohanes mengatakan itu. Nah, makanya kenapa sampai ada sesuatu yang diulang-ulang terus-terus? Ya maksudnya pertama memang agar kata-kata Tuhan itu betul terwujud, kekeraban Tuhan terwujud, relasi dengan Tuhan juga terwujud, relasi yang betul-betul menyentuh hati ya. Ini relasi dengan Tuhan yang menggerakkan hati. Jadi di sini kata relasi personal, saya tangkap relasi yang sampai menyentuh perasaan hati. Jangan hanya saya orang Katolik, sudah. Tapi apakah ada pengaruh kata Katolik? Nah, Katolik itu ada suatu kata yang memang bisa kita wujudkan, bisa kita rasakan, bisa menggerakkan ke diri kita. Karena itu kita buat. Nah, itu buat kalau banyak praktek, itu mengacu pada pendidikan ya. Itu maka ada kuliah praktek itu karena itu. Manusia butuh menghafal teori-teori dan juga membuat hal yang dipelajarinya, diketahuinya dengan pengalaman, itu betul-betul menjadi penghayatan. Itu masalahnya di situ. Dari mata turun ke hati kan. Itu walaupun pendek tapi panjangnya bukan main kalau dipraktekkan. Makanya relasi itu adalah suatu kata yang ingin menunjukkan bagaimana kedekatan pribadi dan pribadi. Maka nanti dalam tema 2 selanjutnya itu adanya sentire cum Deo, sentire cum ecclesiae. Jadi merasakan bersama Tuhan, bersama gereja. Jadi saya ada perasaan. Nah, di sini yang ingin dicapai adalah sentire cum Deo. Merasakan kehadiran Tuhan. Nah, makanya dari hari ke hari pengalaman Yesus ketika merasakan Tuhan semakin kaya. Nah, dan akhirnya juga Yesus merasakan bahwa tidak cukup hanya dengan refleksi, meditasi tidak cukup. Dia butuh lebih jauh yaitu belajar teologi. Ya, makanya nanti Yesus walaupun sudah tua, 36 tahun, dia belajar bersama dengan frater-frater yang muda-muda. Karena dari usahanya itu semakin diyakinkan, dia butuh dibantu untuk memahami Tuhan lewat para ahli teologi, dosen-dosen teologi. Maka nanti bersama dengan teman-temannya, ketika itu belajar di Universitas Paris, di sana dia menemukan Saverius, menemukan Petrus Faber. Nah, itu teman-teman yang nanti akan satu kata untuk berusaha bagaimana semakin menemukan Tuhan dan diungkapkan dalam tindakan-tindakannya. Itu yang perlu kita ketahui dari arti devosi relasi dengan Tuhan. Relasi personal dengan Tuhan itu butuh suatu latihan-latihan terus-menerus tanpa henti. Walaupun sudah nanti tulis, tapi tetap dipertahankan oleh Yesus, terutama nanti dalam kegiatan-kegiatan hari ini sebagai seorang jenderal Asia yang pertama di kota Roma. Itu inti dari hal yang penting dalam
tema ke-11 ini. Maka dari itu juga ada kata-kata yang nanti akan berkembang, akan tumbuh, muncul, yaitu bahwa dia bisa seperti ini karena dirinya itu selalu disayangi Tuhan. Kasih sayang Tuhan munculkan kata-kata murah hati. Karena murah hati, ya karena dia sebetulnya merasakan dia itu orang bodoh. Namun kalau dibanding kita mungkin kita sudah mengatakan dia pandai ya, dia bijaksana. Tapi Ignatius sendiri sebagai pribadi dia merasakan bodoh, butuh belajar terus. Dia bisa mendalam, bisa mengerti karena memang Tuhan marah hati dalam membimbingnya, bagaikan seorang guru pada anak sekolah. Itu maka kata relasi dalam arti ini kandungannya banyak ya. Kandungannya tidak hanya sekedar berteman, hubungan dekat, tapi juga dia merasakan diberi banyak oleh Tuhan. Diberikan banyak karunia oleh Tuhan, murah hati. Dan itu membuat dirinya semakin yakin, beriman. Jadi mendalam itu dalam arti nanti kalau kita katakan mendalam itu semakin banyak memahami Tuhan. Semakin banyak menerima kasih dari Tuhan. Semakin banyak kurangan dirinya. Dia butuh campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Jadi kata murah hati, kandungannya itu banyak ya. Dirinya diberikan banyak hal untuk hidup yang benar. Itu kata murah hati. Maka konteks relasi ini harus dipahami dalam konteks hubungan dirinya sebagai dari ciptaan kepada penciptanya. Seringkali kalau saya menerangkan doa itu kan saya mulai dengan menyadarkan diri kita ini sebagai ciptaan berdasarkan pencipta. Itu kata-kata pencipta itu yang mengadakan kita. Kesadaran kita ciptaan itu akan menuntun kita pada suatu tingkat di mana dia banyak hal tergantung pada Tuhan. Walaupun nanti tergantung ini bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Hanya ada kata tergantung itu memang dalam arti tertentu memang hanya bisa kita hidup kalau Tuhan campur tangan. Taruh Tuhan kita tidak bisa. Nah, maka tergantung ini maksudnya seperti itu. Tergantung itu segala sesuatu ditentukan Tuhan, bukan seperti itu maksudnya. Tergantung adalah Tuhan tetap menjadi yang dominan, tapi kita juga sebagai pribadi harus aktif. Khotbah tadi saya tadi lagi adalah bahwa kita tetap harus jadi subjek sebagai orang mandiri, orang yang dewasa, orang yang matang. Itu berarti manusia juga berubah, harus bekerja, berbuat sesuatu. Tanpa menghilangkan kita ini ciptaan yang tergantung dengan Tuhan. Karena nanti itu dalam target nanti ada orang bisa pergi kemanapun yang dimana orang itu bisa dipercayai tanggung jawab. Kemudian ini penting karena nanti tidak mungkin kita akan kumpul terus ya. Maka Pak Agus, jangan sampai merasa sedih kalau kita tinggal. Memang kita digembleng itu untuk pergi, bukan untuk mundur. Jadi kami digembleng itu untuk pergi nanti, artinya berkumpul untuk diutus itu. Istilah kami adalah berkumpul untuk diutus, digembleng untuk diutus. Maka jangan sampai nyaman terus, tapi kita harus nyaman itu tetap jangan sampai hilang bahwa kami diutus. Maka jangan itu kita pindah-pindah. Dan bisa saja diutus dengan tanpa teman. Tapi tetap kita bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu untuk pribadi yang seperti itu tidak mudah. Makanya akan seperti itu, gemblengan adalah
caranya adalah dia dilatih untuk terus-menerus bisa menemukan Tuhan. Nah, kalau menemukan Tuhan itu, maka dalam SJ kan ada namanya menemukan Tuhan dalam segala. Nah, dimanapun kita bisa menemukan Tuhan. Entah di pasar, entah di hutan, entah di sungai, entah bisa menemukan Tuhan. Karena semua itu kan ciptaan Tuhan. Maka kita bisa memandang matahari, memandang gunung, memandang alam, nah orang itu di situ Tuhan juga hadir. Nah, makanya dimanapun kalau itu bisa kita rasakan, maka apa yang Tuhan sapa pada saya, apa Tuhan panggil pada saya, apa yang harus kami buat. Nah, maka kalau akhirnya karena keselamatan itu menjadikan acuan, membuat orang semakin menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang matang, pribadi seperti yang dalam kitab Kejadian itu dikatakan pribadi yang sejahtera dengan Allah, sejahtera dengan Allah, punya suatu kemampuan untuk menguasai bumi. Maka gimana orang bisa diarahkan ke sana? Dia orang yang mandiri, orang yang tanggung jawab, tanpa harus tergantung orang lain yang mendampinginya. Bisa membuat suatu cara-cara membuat pertimbangan-pertimbangan dan pilihan-pilihannya itu bisa tepat untuk mengarah pada Tuhan. Itu menurut dalam segala itu orang bisa melihat Tuhan dimanapun tanpa kita ragu-ragu, tanpa itu suatu yang buat kita itu nyeleweng dari ajaran, tapi itulah yang jadi arah tujuan hidup kita. Nah, relasi dengan Tuhan seperti itu hanya bisa bangun kalau tadi saya katakan berkali-kali berhubungan dengan Tuhan. Nah, berhubungan Tuhan itu bisa macam-macam ya. Bangun sampai seperti yang kita batasi dengan cara misalnya hanya doa, hanya rosario, apapun bisa kita buat. Maka tidak aneh kalau dalam kata-kata relasi ini dikatakan ibadah. Ibadah itu adalah cara kita menemukan Tuhan dengan suatu sikap hormat. Tuhan kita sembah, kita sujud dimanapun. Maka kalau terjemahkan dalam hidup, kita berbuat menghadapi manusia lain, menghadapi tamu, menghadapi orang-orang kecil, orang yang menderita, itu orang itu kita perlakukan sebagai pribadi yang sama, pribadi yang Tuhan hadir, pribadi yang perlu kita perhatikan. Makanya kalau khotbah tentang namanya pembantuan, saya kritik. Bantu itu bukan karena kita kasihan, bukan. Tapi bantu dalam arti mengantar orang untuk menjadi pribadi yang sama dengan saya. Manusia, atau dalam bahasa kitab Kejadian adalah seperti segambar dengan Allah. Jadi itulah target membantu, bukan hanya sekedar mengungkapkan kita kasihan berarti orang lain, bukan itu. Memang kenyataannya orang lapar dibantu dengan makanan, tapi bukan itu yang terakhir. Yang terakhir adalah satu orang itu bisa memberi kepada orang lain. Target yang paling puncak adalah bisa membuat orang itu ganti memberi pada orang lain. Itu yang terbaik. Bukan selalu terima bantuan dari orang lain. Nah, itu bukan melestarikan kemiskinan. Harus ada tingkat mengentaskan kemiskinan dan malah dia bisa mengatakan orang lain. Itu yang target paling tinggi. Nah, makanya relasi ini, konotasinya, maknanya tidak sekedar berteman, tapi kalau dalam Injil adalah berteman sebagai sahabat. Kamu saya sebut sahabatku jikalau kamu menuruti perintahku. Jadi berteman di sini tidak hanya sekedar hidup bersama, bukan itu. Berteman dalam arti ini berteman yang memang saling bisa memahami saling bersama, walaupun kita tahu Tuhan Yesus itu lebih tinggi dari kita. Tapi dalam arti ini Tuhan Yesus mengangkat kita untuk jadi temannya. Maka istilah-istilah macam ini akan membuat kita seharusnya idealnya adalah semakin kita merasakan
Tuhan itu betul sayang kepada kita. Walaupun dia Tuhan, mengaku kami sebagai sahabat-sahabatnya. Kaulah sahabatku jikalau kamu melakukan kehendakku. Itu aja. Maka kita bersahabat. Dalam arti ini, dan lain bukan, dia bisa dikatakan sahabat kalau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Bukan sebaliknya ya. Yang banyak kita, saya seringkali dalam ungkapan doa-doa umat seringkali terus terang ya, saya itu prihatin. Prihatin jadi yang teman itu adalah orang yang selalu bisa memberi apa yang saya inginkan. Bukan itu. Sebaliknya malah sebalik. Teman dan Yesus adalah tadi, kau adalah sahabatku jikalau kau melaksanakan perintahku. Doa ya seperti itu juga. Jadi melaksanakan perintahku tetap. Kamu adalah saudaraku jikalau kamu melaksanakan perintahku. Atau seperti kata Yesus pada Bunda Maria ketika Bunda Maria mencari Yesus ya, dia mengatakan, siapakah ibuku, siapa saudaraku? Saudaraku ibu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Itu. Jadi keterangan selanjutnya itulah yang kita perhatikan. Sahabat bisa, tapi melaksanakan perintah Bapa, kehendakku. Sahabat macam itu. Jadi sahabat itu yang disebutkan dalam kata sahabat dalam kitab suci. Dari hal itu ketika dia berhubungan dengan Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Kudus, dia bisa Ignatius mendapat inspirasi di mana Ignatius menemukan kata relasi yang paling tepat, paling mendalam itu dalam hubungan Allah Bapa Putra dan Kudus. Jadi mengerti dengan keilmuan Ignatius pada saat itu bisa membaca, bisa memahami pengertian relasi di sini secara akal sehatnya ya. Relasi itu secara manusiawi dia bisa paham, betul itu demikian. Jadi akal itu dalam arti pemikiran yang sehat. Ada alasannya yang memang ada alasannya. Jadi hanya sekedar mikir, tapi ada alasannya. Itu logika itu mikir sesuai dengan yang seharusnya. Itu. Nah, makanya dia mengenali relasi personal dengan Tuhan itu dia contohkan relasi antara Bapa, Putra, dan Kudus. Nah, apa Bapa, Putra, dan Kudus? Bapa itu asal yang penciptanya, dan Putra itu pelaksana, dan Roh Kudus sebagai penyemangat. Nah, makanya relasi ini bagaimana itu menjadi inspirasi Ignatius. Bahwa relasi itu seperti anak kepada bapaknya dan dikubarkan semangatnya oleh Roh Kudus. Jadi itu mewarnai nanti relasi yang harus dibangun oleh Ignatius. Bukan hanya berteman, bukan hanya bersahabat, tapi ada suatu hal yang melatar belakangi hubungan ini, sehingga hubungan ini itu punya makna yang khas akhirnya. Bukan hanya sekedar kalau pacaran hanya sekedar misalnya bertemu dengan pacar pada malam minggu macam itu, tapi ada akhirnya pada suatu nanti semati, saling memahami, saling memberi, saling menolong, saling menguatkan. Dan ini Bapak kalau dalam arti saya itu biar Pak Budi nanti ingat ya, apa Adri Asih tahu? Adri Asih bukan ini, bukan itu. Jadi AJS itu perasaan disayang tetapi tidak menakutkan.
Karena ini ada takut itu ada tuh. Takut itu tapi ini takut tapi disayang. Jadi karena Tuhan itu, karena situasi kita ciptaan dengan Tuhannya, pencipta itu takut. Lalu tapi bukan takut seperti itu yang dimaksud tadi, takut karena hormat ya. Segan mungkin ya, mungkin itu. Jadi sini adalah kata yang khas yang harus dibangun adalah memang hormat, tetapi jangan sampai kita ini menaruh diri jauh. Kalau Yesus mengatakan Bapak itu memang pribadi yang kita panutan kan, tapi ya hanya panutan tapi juga menyayangi. Jadi hubungan itu ada rasa sayang tapi tidak saya melonjak, tidak mengurangi hormat pada Bapak. Dia pribadi yang memang dihormati. Tapi karena menyayangi tetap hormat tapi dengan rasa sayang. Itu makanya kalau dalam hubungan dengan Allah seharusnya seperti itu, entah dengan doa, entah dari hormat tapi jangan sampai melonjak melebihi dari status kita sebagai ciptaan. Kita ciptaan yang sederhana, banyak dosanya, banyak kelemahannya, tapi disayang. Nah, yang terjadi kan malah beda. Beda itu gini, seringkali kita merasa berdosa lalu jauhkan diri pada Tuhan. Ya, itu. Ini mau ngaku dosa. Ya takut, akhirnya menjauh. Contohnya adalah tidak mau berdoa lagi, tidak ke gereja, tidak ada sakramen. Ya memang, karena tidak pantas sih, mau tidak pantas. Ya jangan sampai kita lupa. Tuhan itu makasih, maha penyayang. Di mana kita butuh Tuhan supaya dengan kekuatan Tuhan kita mampu mendobrak hambatan-hambatan dosa. Jadi takut tapi sayang. Jadi makna relasi ini saya bertingkat itu. Jadi kalau masih takut, itu bukan relasi seperti yang dimaksud oleh Ignatius. Memang saya berdosa, memang. Tidak pantas memang. Maka tidak aneh kalau dalam pernyataan isi tentang ini, kami orang berdosa tapi dipanggil. Sudah dipanggil. Jadi kami bukan orang suci, tapi orang yang berdosa dipanggil. Ya. Tapi panggilan itu bukan karena kita kami suci, enggak. Tapi karena Tuhan itu akan memberikan yang dibutuhkan orang yang mau bekerja dengan Tuhan. Jadi relasi ini seperti itu aslinya. Hubungan tapi tetap sadar diri. Saya ciptaan, Tuhan cipta, sadar diri saya jadi orang anak sekolah, dia guru sekolahku. Saya sadar kita ini adalah statusnya lebih rendah, tapi Tuhan menyapa, mendekati kita macam itu. Jadi perasaan itu harus muncul dalam pengataan relasi personal. Jadi relasi personal bukan dalam arti seperti yang kita alami di dunia ini, sama derajat. Kalau di dunia kan sama egaliter kan, sama. Tapi kalau dan Tuhan itu pasti beda. Tapi Tuhan tidak mikir, tidak mau memikirkan hal itu. Dia turun, merendahkan diri. Maka saat dari daging, dalam arti ini ya, Tuhan turun ke dunia, merendahkan dirinya, merendahkan Allahnya. Nah, maka relasi dengan Tuhan seperti itu harus kita rasakan. Kesayangan Tuhan itu seperti itu. Bukan berarti dia menjauh tapi mendekat. Kan dia mau manggil orang berdosa kan, mau manggil orang yang sakit. Tapi bagi kita sendiri yang didekati, jangan sampai kita ngelunjak. Karena dibaptis lalu sudah merasa nggak dosa, karena dibaptis sudah doa, kita sudah puas, ya enggak gitu. Yang butuh itu kita bukan Tuhan kok, seringkali. Nah, mau kalau dalam privasi kalau saya memilih Tuhan menolong, itu apa gunanya kita berdoa? Apa gunanya kita muji? Tuhan tidak butuh. Tuhan tetap kaya walaupun tidak dipuji. Tuhan tidak hidup walaupun kita tidak dipuji. Tuhan. Nah,
Maka kenapa kita berdoa? Kenapa kita itu? Ya karena kita memang butuh. Maka perasaan ini harus selalu dibawa dalam hubungan dengan Tuhan. Kita yang butuh, bukan Tuhan yang butuh. Mau marah silakan marah. Tuhan tidak pernah memarahi kita. Maka hal ini jangan sampai disamakan dengan hubungan kita dengan kita di dunia ini. Ada konteks yang harus kita perbaiki, kita rombak, bahwa antara kita dan Tuhan itu beda dengan kita dengan kita. Nah, kita dengan kita memang bisa seperti itu. Tapi kalau dengan Tuhan tidak bisa. Yang butuh itu bukan Tuhan, tapi kita. Tapi karena Tuhan sayang, maka dia merendahkan dirinya, turun ke dunia, mendekati kita. Nah, makanya itu hal-hal ini perlu kita pahami dalam kata relasi hubungan dengan Tuhan. Nah, walaupun nanti dalam konteks Tritunggal sama ya. Tritunggal ini bisa dimaknai, dipahami adalah ideal tentang relasi yang paling bagus. Jadi bapak dan anak itu ada hubungan dekat. Apa yang dilakukan bapak juga dilakukan oleh anak. Anak tahu apa yang dikenal bapak. Nah, Roh Kudus sebagai penyemangat itu merawat, mungkin kalau dalam arti mungkin merawat, memelihara agar relasi ini jangan sampai hilang. Tapi itu kalau pikiran manusia ya saya. Kenapa demikian? Karena tadi kalau kita ada orang-orang yang perlu melindungi. Tapi kalau Tuhan ya saya tidak tahu. Tapi apa yang saya katakan ini pemikiran saya, jangan sampai itu nanti dikaitkan, dilekatkan pada Tuhan. Jauh berbeda. Tapi bahwa api hubungan yang saling menyayang, saling menghormati, saling mengerti, saling mencontoh itu tetap dipelihara terus karena Roh Kudus lah yang membuat itu terjadi. Itu. Ya itu beberapa hal yang perlu kita mungkin ketahui, dan kalau Bapak Ibu mau mengamalkannya, buku ada, saya hanya tadi secara kasar ya memberikan gambaran seperti itu. Relasi di sini seperti apa supaya nanti kita sampai relasi itu di dalam hidup kita itu yang kita pakai sebagai pemaknaan arti kata relasi. Relasi ini beda. Ya bisa. Ya sekian aja. Mudah-mudahan ada artinya dalam pujian kita untuk nanti membangun rekan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, satu lagi kata adik-adik yang sangat luar biasa ya. Jadi kita itu sama Tuhan itu kadang-kadang udah songong ya. Kita udah tahu berdosa, buat dosa lagi. Bukannya kita mendekat dan memohon ampun, tetapi kadang-kadang melunjak. Nah, karena kita tahu bahwa kita tidak kasih, itulah spesialnya orang Katolik ya. Tuhan sangat dekat dan sangat begitu penuh kasih. Begitu juga Romo yang sangat penuh kasih kepada kita. Kami ada sedikit acara untuk hari ini karena kita tidak akan belajar lagi dengan Romo. Untuk pertama-tama bagaimana kuenya sudah siap? Kuenya yang punya kue mana? Ibu-ibu kita Kartini? Ya, dibawa ke depan.